Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. Baik Bu, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Atau saya aman? Oh, hadir semua, baik. Jadi seperti yang Ibu bilang minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Oke, ada yang tahu apa itu operasi hitung campuran? Jadi, operasi hitung campuran itu pengerjaan dua atau lebih operasi hitung yang dimana di dalam operasi hitung campuran terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sebelum mengerjakan soal operasi hitung campuran terlebih dahulu, anak-anakku harus ketahui bahwa ada aturan urutan yang harus dikerjakan sebelum menyelesaikan soal campuran. Nah, yang pertama, jika dalam operasi hitung terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu bilangan yang ada di sebelah kiri. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jika dalam operasi hitung terdapat perkalian dan pembagian, maka sama yang dikerjakan terlebih dahulu juga itu yang ada di sebelah Kiri. Oke. Selanjutnya, jika dalam aturan operasi hitung terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu operasi hitung perkalian dan juga pembagian. Nah, urutan yang terakhir itu jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka yang paling utama yang harus dikerjakan yaitu yang ada di dalam tanda kurung. Oke. Kenapa tanda kurung didahulukan? Karena di dalam matematika, tanda kurung diartikan sebagai menunjukkan urutan operasi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi, jika ada bilangan soal sebentar yang ada tanda kurungnya, maka yang dalam tanda kurung terlebih dahulu harus dikerjakan. Selanjutnya, kenapa perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan? Karena penjumlahan dan pengurangan itu memberikan hasil yang sama saja dimanapun pengurutannya. Misalnya 1 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 1 tambah 1 berapa? 2. Kurang 1? 1. Jadi hasilnya tetap 1. Sama dengan 1 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 1 kurang 1? 0. Tambah 1? 1. Jadi hasilnya sama kan? 1? Nah, selanjutnya pada perkalian dan pembagian, kenapa didahulukan? Karena bisa saja bisa memberikan hasil yang berbeda dengan urutan pengerjaannya, sehingga perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu di awal perhitungan. Sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya, jika dalam operasi hitung ada perkalian dan penjumlahan, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu? Perkalian. Oke. Tapi kalau misalnya di dalam operasi hitung ada tanda kurung, yang mana harus didahulukan? Tanda kurung. Oke, pintar. Jadi kita masuk di contoh soal ya. Oke. Di sini contohnya ada
6 ditambah 4 dikali 3. Jadi, kalau dalam operasi hitung ada penjumlahan dan perkalian, maka yang harus didahulukan terlebih dahulu yaitu perkalian. Jadi kita tulis dulu soal dari penjumlahan, yaitu 6 ditambah 4 kali 3 berapa? 12. Jadi 6 ditambah 12 18. Sudah paham? Paham. Oke, sekarang kita beralih ke contoh soal yang nomor 2. Dua belas dikurang 5 dikali 2. Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini? Maka yang harus didahulukan terlebih dahulu itu Dalam kurung. ya, bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu bilangan yang ada di dalam kurung, yaitu 12 dikurang 5 berapa? 7. Dikali 2 14. Sudah paham semua? Paham. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Iya, Bu. Oke, bagaimana kalau pembagian dan penjumlahan? Mana yang harus didahulukan? Pembagian. Oke, 18 dibagi 3? 6. 6. Bu. Ditambah 7? 13. 13. Sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengerjakan soal? Paham. Oke, baik. Oke, sekarang silahkan kerjakan soal di atas. Ada 4 nomor. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti Ibu akan tunjuk untuk menjawab pertanyaan di atas ke depan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang sudah? Silakan kerja di buku masing-masing, nanti Ibu periksa ya pekerjaannya. Oke, baik. Ibu akan cek satu-satu. Sudah, Bu. Ya, ada yang sudah? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang ada yang mau jawab soal nomor 1? Saya. Silakan Atika untuk mengerjakan soal nomor 1. Perhatikan temannya di atas ya. Iya, Bu. Sampai 3. Dapat 3. 16 kali 2
ini tadi. Oke, di sini ada penjumlahan dan juga perkalian. Jika dalam operasi hitung ada penjumlahan dan juga perkalian, maka yang harus didahulukan yaitu perkalian. Jadi perkalian dulu, maaf Ibu. iya, silakan diperbaiki. Enggak maksudnya. 15 tambah 6. 15 tambah 3 kali 26. 15 tambah 6. 3 kali 2. 1. Oke, betul. Balik Ibu. Berikan dulu apresiasi kepada temannya. Oke, ini sudah benar ya, karena yang harus didahulukan terlebih dahulu itu perkalian. Lalu soal penjumlahan. Oke, sekarang soal nomor 2. Ada yang mau kerjakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Santi. Oke. Ya. Oke, ada yang sama jawabannya? Sama. Oke, jadi jawabannya sudah benar. Jika ada operasi hitung dalam tanda kurung, bilangan yang ada di tanda kurung, dan juga pembagian, maka yang harus didahulukan terlebih dahulu yaitu dalam tanda kurung. Oke, jadi ini sudah benar ya. Kasih dulu apresiasi kepada temannya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Ada yang mau jawab? Saya. Ya saya Ya, dulu. silakan kasih sama Sim. Jangan ngangkat tangan. Oke. Jawabannya sudah benar ya? Ya. Soal selanjutnya, ada yang mau jawab soal terakhir? Saya Bu. Iya, silakan Hasriati. Oke, jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya semua. Oke, baik. Saya rasa materi pada operasi hitung campuran ini anak-anakku sekalian sudah paham ya. Iya, Bagi- Bu. Oke, jadi mungkin itu pembelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa operasi hitung campuran itu penjumlahan yang terdapat dua operasi bilangan atau lebih. Apa itu tadi operasi hitungnya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga perkalian. Kalau ada yang bisa simpulkan urutan-urutan untuk mengerjakan operasi hitung campuran? Yang pertama, pembagian dan penjumlahan dan pengurangan. Yang mana harus didahulukan? Yang Dari sebelah kiri. kiri. Oke, begitupun juga dengan perkalian dan pembagian. Tapi bagaimana jika dalam operasi itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan juga pengurangan? Yang mana didahulukan? Perkalian dan pembagian. Oke. Lalu bagaimana jika ada tanda kurung? Diapakan? Terlebih dahulu dikerjakan. Oke, baik. Saya rasa anak-anakku sekalian sudah pahami ya materi hari ini. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau bagikan pekerjaan rumah dulu ya untuk dikerjakan. Bu.
Oke. Baik, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Billahi bisa bilhaq wassalamualaikum warahmatullahi. Sebelum itu kita baca doa pulang dulu. Dipimpin kata kelasnya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih Ibu Tutup. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.